Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana kabarnya? Kembali lagi di channel Ian Cihuy. Ian Cihuy pada kali ini akan membahas kartu prakerja. Hari ini tanggal 26 September 2020, hari Sabtu, adalah pembukaan prakerja gelombang 10. Jadi bagi teman-teman yang belum lulus, silakan gabung pada hari ini di gelombang 10, dan yang belum, silakan daftar. Ian Cihuy kali ini akan mengupload ulang, yaitu video tentang ngobrol santai seputar kartu prakerja bersama Direktur Operasi Kartu Prakerja Hengki Sihombing dan Poppy Zaidra sebagai moderator. Jadi pada ngobrol kali ini membicarakan tentang permasalahan yang terdapat di kartu prakerja saat ini, seperti tidak bisa upload KTP atau tidak muncul sertifikat di dashboard atau transaksi pada pembelian di mitra pelatihan. Jadi silakan disimak baik-baik dan jangan lupa like, share, and subscribe di channel Ian Cihuy. Selamat menyaksikan. Sehat-sehat ya, tampaknya makin muda aja nih, makin kayak anak milenial begitu, walaupun di tengah kondisi hiruk pikuk kartu prakerja. Oh, saya memang milenial Mbak Bobi. Oke. Bedanya cuma setengah tahun sama saya 16,5, Pak Hengki 17 tahun ya kan? Iya, betul sekali. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol seru ya, karena ini ngobrolnya santai aja, karena banyak juga pertanyaan-pertanyaan soal kartu prakerja, sehingga kita membuat Instagram Live untuk langsung bertanya ke Pak Hengki soal teknisnya gitu ya, tentang kartu prakerja. Nah, Anda semua yang tahu soal kartu prakerja ini kan pasti sekarang sudah tidak asing lagi, karena kartu prakerja adalah program bantuan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi masyarakat Indonesia yang sekaligus menjadi jaring pengaman sosial. Nah, saat ini kartu prakerja ini telah menjangkau lebih dari jutaan penerima manfaat melalui 9 gelombang seleksi. Jadi sekarang itu sudah masuk gelombang ke-9 ya untuk seleksinya. Anda mungkin yang sudah pernah mendaftar dari gelombang 1, 2, 3, sampai 9, mungkin ada juga yang tidak berhasil. Ini waktunya Anda mengikuti diskusi kami, karena mungkin jawaban-jawaban dari pertanyaan Anda semua ada di sini, gitu ya. Jadi memang kartu prakerja dibuat oleh pemerintah untuk membantu rakyat Indonesia, terutama teman-teman yang mungkin saat ini terdisrupsi oleh kondisi pandemi COVID-19. Saya ingatkan lagi dan saya mau tekankan di sini, yang saya mau buat adalah ini bukan program sembarangan, karena tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi dan juga reskilling dan upskilling teman-teman semua, dan merupakan program salah satu stimulus pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan juga hajat hidup orang banyak. Itu yang saya mau buat di sini tentang kartu prakerja. Nah, perlu juga diingat bahwa ini banyak juga nih pertanyaan soal nanti aku kalau daftar kartu prakerja itu bakalan dapat kartunya nggak sih kayak ATM? Nggak nih ya, kita tekankan di sini bahwa kartu prakerja tidak diberikan dalam bentuk fisik ya. Ingat ya, tidak ada dalam bentuk fisik. Karena kita sekarang lagi social distancing atau physical distancing, jadi semuanya sudah digitalisasi. Gunanya kita sekarang mendaftar ke kartu prakerja. Nah, peserta ini akan menerima nomor kartu prakerja yang terdiri dari 16 angka. Jadi seperti kartu kredit dengan saldo yang bisa digunakan untuk membeli pelatihan yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Oke, bagi sobat yang belum tahu ya, ini diingatkan lagi, gimana sih alur untuk mengikuti kartu prakerja ini? Nah, mungkin ada yang belum mendaftar, ada yang masih bingung caranya seperti apa. Nih, yang pertama, sobat prakerja harus mendaftar dulu di situs www.prakerja.go.id. Ulangin ya, www.prakerja.go.id. Nanti di sana ada seleksinya. Lalu Anda bisa mengikuti seleksi dan bergabung ke gelombang yang tersedia. Nah, kalau lolos seleksi, ini sobat akan menerima SMS pengumuman, lalu menerima nomor kartu prakerja yang bisa dipakai untuk membeli pelatihannya. Lalu setelah itu mengikuti pelatihan. Jadi masing-masing modul itu biasanya punya aturan-aturan sendiri untuk dari sisi pelatihan.
Setelah itu sobat akan menerima sertifikat bahwa sudah lulus dari pelatihan yang ada. Jangan lupa juga untuk memberikan ulasan dan rating. Kenapa penting ulasan dan rating? Ini untuk menjadi catatannya Pak Hengki dan kawan-kawan. Kalau misalnya ada kendala di lapangan, ya kan? Ini penting sekali. Jadi kalau misalnya ada problem, segera di-handle. Dalam hitungan menit, detik langsung di-handle sama tim Kartu Prakerja. Lalu mentautkan rekening. Ini penting banget ya, karena kalau misalnya nggak mentautkan rekening, nanti uangnya nggak masuk. Masalah bisa masuk ke rekening tetangga. Jadi Anda juga jadi rugi gitu ya. Dan melakukan upgrade akun e-wallet. Ingat ya, dan melakukan upgrade akun e-wallet. Yang belum punya e-wallet silakan cari, banyak sekali aplikasi e-wallet di tanah air ini yang bisa Anda coba sesuai dengan apa yang membuat Anda nyaman. Setelah menyelesaikan pelatihan, Sobat Prakerja akan mendapatkan insentif senilai Rp600.000 selama 4 bulan. Jadi Rp600.000 4 bulan dan insentif Rp50.000 setiap mengisi survei yang diberikan sebanyak 3 kali. Lumayan banget. 50.000 kan bisa beli kuota ya kan, buat dengerin musik ya kan. Jadi ingat itu ya, kalau bisa jangan lupa untuk ulasan dan rating, kemudian memberikan mengisi survei sebanyak 3 kali. Jelas ya, ini udah dijelasin loh sama kita supaya Anda semua ingat dan tahu caranya buat yang masih pusing, masih bingung, nggak kebingungan lagi. Baik, langsung saja. Banyak pertanyaan ini, mungkin Pak Hengki juga udah siap banget untuk menjawab pertanyaan. Mudah-mudahan. Siang ini, ya kan? Karena platform digital atau lembaga pelatihan ini memang banyak sekali problemnya adalah soal pencairan insentifnya gimana, kok ada yang pesertanya keblokir, dan lain-lain. Itu pertanyaan-pertanyaan banyak banget itu. Jadi supaya nggak bingung lagi, kita akan tanya langsung dengan Pak Hengki soal ini. Nah, Pak, kan di media sosial ini banyak banget keluhan-keluhan soal Kartu Prakerja nih, ya kan? Misalnya soal nomor KK, nomor KTP, yang katanya di situ keterangannya tidak ditemukan. Sebenarnya seperti apa sih teknis di lapangannya, kendalanya seperti apa, dan sampai sekarang ini update dari Kartu Prakerja sendiri seperti apa? Silakan Pak. Oke. Ya, kalau menanggapin kenapa banyak keluhan nomor kartu keluarga maupun nomor KTP itu nggak ditemukan. Yang pasti, itu kan sebenarnya Kartu Prakerja ini kan setiap peserta mendaftar di website Kartu Prakerja, kita mau verifikasi nomor KTP itu ada atau tidak di sistemnya Dukcapil. Terus kita akan cocokin dengan nomor KK yang diinput si peserta juga. Jadi kalau misalkan ada peserta yang mencoba mendaftar, ternyata nomor kartu keluarga dan nomor KTP-nya tidak ditemukan, itu mungkin coba mengecek lagi, pastikan lagi nomor yang diinput itu benar, tidak salah. Yang pasti itu, kadang kan kita suka tuh karena buru-buru input nomor KTP-nya salah, input nomor kartu keluarganya salah. Jika memang sudah dipastikan benar dan sesuai, nah kalau masih tetap gagal, mungkin bisa coba menghubungi ke Dukcapil untuk memastikan apakah datanya sudah terupdate di sistem Dukcapil gitu. Karena kalau misalkan datanya sudah terupdate di Dukcapil, harusnya itu tidak ada masalah. Karena berdasarkan yang kita lihat data sekarang, itu ada hampir sekitar 20 juta peserta yang sudah berhasil mendaftar menggunakan nomor kartu keluarga maupun nomor KTP-nya, Mbak Popi. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada kendala di saat pendaftaran menggunakan nomor KK maupun nomor KTP, itu bisa coba cek lagi ke sistem ke Dukcapil untuk melakukan pengaduan. Jadi mungkin takutnya sistem di Dukcapilnya belum terupdate. Datanya ini kita ngomongin datanya. Takutnya data di Dukcapil tidak terupdate dengan yang ada dipegang oleh si peserta. Kira-kira seperti itu. Oke, nah itu ya jelas ya. Jadi kalau misalnya ada keterangan bahwa nomor KTP-nya tidak terdaftar, nomor KK-nya tidak terdaftar, mungkin bisa dicek juga ke Dukcapil. Kita sih berharap bahwa data-data ini juga sinergi dan integrated begitu Pak. Karena kan memang kita tahu bahwa kondisi data di Indonesia ini memang problemnya adalah selalu masalah sinkronisasi data dari kementerian lembaga apapun gitu. Nah ini yang mungkin juga harus menjadi catatan gitu kepada pemerintah. Kemudian kita lihat lagi kalau misalnya ada yang mendaftar nih Pak, misalnya mendaftar berkali-kali terus belum lolos. Ini masalahnya ada di mana Pak sebenarnya?
Oke, yang pertama, kenapa mendaftar berkali-kali belum lolos? Jadi kita kan buka buka pendaftaran untuk penerimaan itu kan per gelombang. Sekarang udah sampai gelombang 9. Nah, mungkin biasanya kalau kenapa dia gagal berkali-kali mungkin ada banyak faktornya. Kalau yang pertama, dari jumlah peserta yang mendaftar per gelombang saja itu kuotanya sudah lebih daripada yang kita ingin terima di per gelombang. Misalkan seperti batch 9 kemarin, yang mendaftar gelombang 9 itu ada sekitar 5,9 juta. Sementara yang harus kita terima itu mungkin hanya sekitar, ya yang kita terima di batch 9 hanya 800.000. Dari sini kan bisa dilihat tuh jumlah pendaftar maupun jumlah yang kita terima angkanya sangat jauh berbeda. Yang kedua, proses penentuan siapa yang menjadi penerima dari 5,9 juta ini itu banyak gitu. Kriterianya yang pasti kita ada berlandaskan dengan regulasi yaitu Perpres Peraturan Presiden yang 11. Peraturan Presiden yang 76, mohon maaf. Di situ ada dijelaskan bahwa penerima kartu prakerja itu tidak boleh termasuk TNI Polri, ASN, pejabat negara, pejabat desa, dan lain-lain. Nah, salah satunya adalah, jadi jika misalkan si pendaftar ini salah satu dari yang tadi saya sebutkan berdasarkan Perpres 76, itu berarti mereka ini tidak akan bisa lolos menjadi penerima. Yang kedua, kita juga ada yang namanya, karena ini adalah menjadi awalnya memang adalah program untuk meningkatkan reskilling dan skilling kompetensi, itu sejak pandemik ini program kartu prakerja berubah menjadi semi bansos. Saat berubah menjadi semi bansos, maka semua peserta-peserta yang data mereka sudah terdaftar di Kemensos sebagai penerima bansos, baik itu BLT, PKH, dan lain-lain, maka mereka tidak akan pernah lolos untuk menjadi penerima kartu prakerja. Kenapa? Karena di Permenko 11 sudah ditetapkan bahwa penerima bansos di saat pandemik seperti ini tidak akan mendapat kartu prakerja. Kemudian kita kan ada juga nih untuk yang program pemulihan ekonomi, yaitu bantuan upah. Nah, jika peserta-peserta yang mendaftar ini sudah mendapatkan bantuan upah tadi, itu juga tidak akan bisa lolos jadi penerima kartu prakerja. Oke, jadi biar nggak ada tumpang tindih gitu ya Pak ya? Betul Bu, duit negara kita kan nggak banyak, jadi bagi-bagi duitnya dibatasin dulu. Nah, yang untuk bantuan upah ini itu sebenarnya itu sesuai dengan arahan komite dari kartu prakerja. Kira-kira seperti itu. Jadi, jika semua peserta itu tidak ada bagian dari 3 kriteria tadi, dari yang bantuan bansos maupun yang tadi dari Perpres yaitu TNI Polri, ASN, pejabat negara, anggota DPRD, dan lain-lain, nah itu tidak akan pernah lolos menjadi penerima kartu prakerja. Nah, yang kemudian setelah mereka kita filter berdasarkan yang tadi, barulah kita lakukan yang namanya proses randomisasi. Nah, di proses randomisasi ini juga kan ada kemungkinan besar banyak peserta yang akan gagal. Kenapa? Ya karena tadi jumlah pendaftar dengan jumlah yang akan diterima itu angkanya sangat besar. Jadi mungkin, dan ini kan programnya hanya dapat satu kali buat satu peserta gitu. Jadi kalau misalkan sudah dapat, tahun depan dia tidak mungkin akan dapat lagi. Jadi buat teman-teman yang belum mendapatkan kartu prakerja tapi sudah ikut nih dari batch 1 sampai 9, nah nanti mungkin bisa mencoba lagi di batch 10. Kalau misalkan belum dapat, berarti kita akan mencoba lagi di kartu prakerja yang tahun depan. Kira-kira seperti itu. Oke, nah kan ada juga yang misalnya harusnya sudah terima insentif atau misalnya dalam proses gitu, insentif Anda dalam proses misalnya. Nah ini atau misalnya ada keterangan gagal gitu, masalahnya apa Pak Hengki? Oke, pertama tadi kan Bu Popi juga udah menjelaskan tuh di awal syarat-syarat untuk mendapatkan insentif itu harus mengisi rating, pertama menyelesaikan pelatihan, mengisi rating dan ulasan tentang pelatihan yang diikutin, kemudian mentautkan rekening ataupun e-wallet. E-walletnya itu sekarang ada 3, saat ini baru ada 3, yaitu Link Aja, OVO, dan GoPay. Ya. Nah,
biasa jadi kalau misalkan status insentifnya ada dalam proses, itu adalah di mana tim prakerja itu sudah melakukan yang namanya proses reconcile, sudah mendapatkan laporan dari digital platform bahwa peserta ini sudah menyelesaikan pelatihan, sudah dapat sertifikat. Nah, jadi status dari dalam proses itu adalah lagi diproses untuk pencairan dananya. Kita akan memberikan dana ini ke rekening e-walletnya si peserta masing-masing. Kalau tiba-tiba status gagal, nah ini yang bermasalah. Kalau gagal ini, itu biasanya berdasarkan pengalaman yang kita lihat dari bulan berapa nih? Dari bulan 4 sampai sekarang, itu banyak yang gagal gara-gara e-wallet mereka itu kadang tidak ditemukan atau non-aktif. Jadi, sekali lagi, kalau misalkan teman-teman menggunakan e-wallet, link aja GoPay atau OVO, itu pastikan e-walletnya selalu aktif. Jangan diganti gitu. Misalkan nomor telepon yang sudah sempat ditautkan di kartu prakerja adalah 0812, tiba-tiba pesertanya mengganti nih di GoPay misalkan. Nomor 0812 menjadi 0856 misalkan. Nah, di saat kita transfer ke sana, itu tidak akan ditemukan. Akunnya sudah tidak aktif atau mungkin akunnya bermasalah. Tapi ini adalah gagal ditransfer, bukan tidak akan diberikan, itu beda. Jadi kalau misalkan gagal, apa yang harus dilakukan peserta? Pertama adalah mengecek rekening apa yang ditautkan di kartu prakerja. Jika ada rekeningnya adalah e-wallet, maka peserta pergi ke e-wallet yang tersebut untuk memastikan apakah akunnya masih aktif. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau dalam proses itu memang lagi diproses di sistemnya prakerja. Kita kan setiap hari itu yang kita cairkan itu kan cukup besar angkanya, karena banyak juga yang harus kita cek. Jadi di saat dalam proses itu mungkin itu butuh 1 kali 24 jam sehingga nyampe ke rekeningnya peserta. Tapi kalau gagal, ini adalah gagal ditransfer, bukan tidak akan diberikan, itu beda. Jadi kalau memang sudah menyelesaikan pelatihan dan ratingnya sudah rekeningnya ataupun e-walletnya tidak bermasalah, itu pasti akan kita transfer. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya di e-wallet misalnya nih, atau misalnya mau ganti handphone, caranya gimana Pak Hengki? Oke, kalau sekarang kalau mau ganti handphone, nomor HP, misalkan nomor HP-nya bermasalah, kita sudah ada fitur untuk mengganti nomor HP. Jadi, tapi karena sekarang itu fiturnya di saat kita mengganti nomor HP, itu teman-teman juga harus mengganti e-walletnya. Kenapa? Karena saat ini memang rule di kita nomor HP yang didaftarkan di kartu prakerja itu harus sama dengan nomor HP yang mereka gunakan di e-wallet jika mereka memilih e-wallet sebagai rekening penerima insentif. Fitur penggantian nomor HP ada di website di dashboard kartu prakerja, pergi masuk ke halaman user, lalu kemudian di bagian situ ada yang namanya ubah nomor telepon. Tapi pastikan di saat sudah mengganti nomor HP, e-walletnya harus diganti juga. Kira-kira seperti itu. Oke. Kalau seandainya nih akun e-walletnya kan ada tuh yang misalnya belum terupdate, kemudian disuruh update, kemudian sudah diupdate atau di-upgrade, tapi dashboard prakerjanya juga masih belum terupdate. Nah, ini persoalan teknisnya ada di mana? Oke, persoalan teknisnya, jadi kalau sobat prakerja nih misalkan udah masuk ke website kartu prakerja terus tiba-tiba ternyata disuruh upgrade. Nah, terus sobat prakerja pergi ke e-wallet melakukan upgrade akun, kemudian akunnya sudah terupgrade nih. Nah, itu kalau mau secara otomatis di sistem kartu prakerja terupdate, itu harus menunggu 1 kali 24 jam. Kenapa? Sistemnya kartu prakerja akan melakukan pengecekan secara berkala 1 kali 24 jam ke sistemnya e-money. Misalkan seperti tadi 0812 statusnya belum terupgrade nih di sistem kartu prakerja. Lalu si peserta ini sudah melakukan upgrade. Nah, kita akan melakukan pengecekan untuk nomor telepon tersebut di malam hari. Kira-kira mungkin itu subuh-subuh gitu. Sistem kita akan mengecek ke sistemnya e-money. Apakah nomor telepon 0812 ini sudah di-upgrade? Nah, itu kan membutuhkan waktu. Jadi, solusi cepatnya adalah kalau teman-teman sudah lakukan upgrade,
di sisi e-money, di sisi e-wallet, bisa kembali ke website Kartu Prakerja, lalu meremove e-walletnya, kemudian mentautkan ulang. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah di-upgrade, kembali lagi ke website Kartu Prakerja, di-remove e-walletnya, kemudian tautkan ulang lagi nomor e-wallet tersebut. Sehingga statusnya akan terupgrade. Tapi kalau memang tidak mau melakukan itu, cukup menunggu 1 kali 24 jam. Kira-kira seperti itu, Mbak Popi. Baik, ini kan mungkin supaya tidak banyak sobat prakerja juga yang berpikir bahwa kok serapannya lama ya, kok serapan dana pemulihan ekonomi nasional lama atau serapan kartu prakerjanya juga lama. Pak Hengki, mungkin ini bisa membuka mata kawan-kawan atau sobat kartu prakerja sendiri tentang alur bagaimana akhirnya dana ini bisa sampai ke tangan mereka langsung. Oke, baik. Seperti tadi, kenapa mungkin pertanyaannya kan berarti ini soal penyerapan dari dana kartu prakerja. Kalau dilihat dari penyerapannya kan, penyerapan satu yang pasti adalah kartu prakerja itu penerimaannya adalah per gelombang setiap minggu, seperti sekarang adalah batch 9 gitu. Terus itu pasti tidak langsung kita terima di depan. Dari total sampai 5 dari batch 9 ini ada sekitar sudah 5.480.000 sekian yang menerima ditetapkan menjadi peserta kartu prakerja. Dari 5.480.000 ini, mereka tidak langsung kita transferkan insentifnya. Nah, seperti tadi dijelaskan, mereka harus membelikan pelatihan dulu gitu. Karena kalau mereka tidak beli pelatihan, mereka tidak akan pernah kita transferkan dana insentif, dana bantuan insentifnya. Mereka harus beli pelatihan. Yang membelikan pelatihan ini kan ada di sisi user, Bu. Gitu. Jadi kalau pesertanya tidak beli, ya dananya nggak akan terserap juga gitu. Yang kedua itu, di saat mereka beli juga mereka harus menyelesaikan gitu. Kadang ada juga beberapa peserta mungkin dia mau belinya hari ini, menyelesaikannya mungkin 3 hari atau 4 hari lagi. Sehingga kan itu pasti dari sisi penyerapannya pasti juga akan lama. Kenapa? Karena dia akan menyelesaikan lama, sehingga dana yang kita transferkan untuk insentif 600.000 selama 4 kali itu pun akan lama gitu. Jadi istilahnya kita itu di sistem kartu prakerja mungkin agak sedikit berbeda, bukan sedikit, tapi sangat berbeda dengan bantuan sosial lainnya gitu. Kita berikan dana ini, tapi mereka harus memenuhi beberapa kriteria yang itu semuanya actionnya ada di sisi peserta, bukan di sisi prakerja. Kira-kira seperti itu, Bu Fovi mungkin. Oke, baik. Ini juga kan banyak yang bilang, kok aku nggak bisa ya dapat kartu prakerja, apakah mungkin karena saya tidak terdaftar di BPJS, atau saya ini mungkin bidangnya adalah pekerja lepas. Mungkin bisa dijelaskan Pak Hengki, siapa saja sih sebenarnya penerima manfaat dari kartu prakerja ini? Oke. Penerima manfaat kartu prakerja yang pertama, kartu prakerja itu ada 2 payung hukumnya. Peraturan Presiden, Perpres 76 dan Permenko 11. Tadi kan sudah sempat saya jelaskan juga sekali lagi nih, berarti di Perpres 76, peserta kartu prakerja itu adalah yang berusia 18 tahun, terus warga negara Indonesia, lalu tidak sedang bersekolah atau mengikuti pendidikan formal. Kemudian itu adalah syarat penerima kartu prakerja. Lalu ada juga kriteria di mana yang tidak berhak menerima kartu prakerja. Yang tidak berhak menerima kartu prakerja di Perpres 76 sudah dijelaskan bahwa pejabat negara tidak boleh, ASN atau PNS tidak boleh, anggota DPRD, terus kemudian pejabat daerah, desa dan lain-lain itu juga tidak boleh. Lalu di Permenko di peraturan Kementerian Perekonomian yang 11 juga disebutkan bahwa penerima bansos tidak boleh gitu. Jadi yang perlu ditekankan lagi adalah ini kan kita ada data yang kita miliki ini kan kita bekerja sama dengan kementerian dan lembaga. Data-data peserta misalkan penerima bantuan upah. Nah, ini juga kita bekerja sama dengan BPJS/TK. Yang diterima oleh kartu prakerja itu ada data hanya nomor induk kependudukan. Ini kan kita hanya menyimpan apa yang diberikan oleh kementerian dan lembaga.
Jika NIK ini ada, maka peserta kartu prakerja, peserta yang mendaftar untuk menjadi penerima kartu prakerja itu tidak akan bisa dapat, Bu. Jadi istilahnya kalau dibilang dari kriterianya tadi, sebenarnya siapapun berhak dapat dengan syarat mereka berusia 18 tahun, tidak bersekolah, dan warga negara Indonesia. Tapi jika mereka termasuk adalah orang-orang yang penerima bansos dari Kementerian Sosial, itu tidak akan pernah dapat. Jika mereka penerima bantuan upah yang sedang dikerjakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS-TK, itu juga tidak akan dapat. Jika mereka merupakan TNI Polri, ataupun pejabat negara, ataupun PNS, seperti yang ada tertulis di Peraturan Presiden 76, itu juga tidak akan dapat. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Jadi jelas ya, Sobat Prakerja, kalau yang masih bertanya-tanya supaya tidak ada tumpang tindih, karena rakyat Indonesia ini ada 270 juta ya, yang memang harusnya bisa mendapatkan serapan anggaran dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional, kemudian juga salah satunya stimulus untuk reskilling dan juga upskilling dari kartu prakerja. Nah, Pak Hengki, kadang-kadang kan banyak juga nih, kan itu ada 600.000 rupiah gitu. Kalau kita beli pelatihan, apakah uangnya harus dihabiskan semua untuk membeli pelatihan atau boleh ditabung dulu hingga batas waktu tertentu gitu sampai kita memilih pelatihan yang kita inginkan dan sesuai? Oke. Yang pertama, di saat Sobat Prakerja sudah menjadi penerima kartu prakerja, itu ada syarat di mana peserta kartu prakerja ini, penerima kartu prakerja ini harus membeli pelatihan. Membeli pelatihan ini harus 30 hari, paling lambat 30 hari sejak mereka ditetapkan menjadi penerima kartu prakerja. Nah, jika mereka sudah beli, maka nanti mereka bisa menggunakan, misalkan biaya pelatihannya kan ada 1 juta. Jadi kalau teman-teman, sobat prakerja membeli pelatihan kurang dari 1 juta, misalkan 200.000 gitu. Nah itu dana yang 800.000 ini masih bisa dipakai untuk membeli pelatihan. Tapi untuk membeli pelatihan ya Bu, bukan untuk ditransfer ke rekening mereka. Untuk membeli pelatihan lagi. Jadi maka dari itu ada beasiswa 1 juta itu dipakai untuk biaya pelatihan. Nah biaya pelatihan ini sampai kapan sih bisa dipakai? Sampai tanggal 15 Desember seharusnya. Terus jika mereka sudah membeli pelatihan lebih daripada kurang daripada 30 hari sejak ditetapkan, nah kepesertaan mereka itu pasti sudah aman dan bisa dipergunakan sampai akhir Desember. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi jelas ya, ada limit waktunya juga dan yang pasti harus dipergunakan untuk hal yang produktif, khususnya untuk reskilling dan juga upskilling gitu ya Pak Hengki ya? Iya betul, karena kan kalau misalkan mereka tidak beli pelatihan, itu kalau mereka tidak beli pelatihan 30 hari sejak ditetapkan, itu pas ada di Permenko 11 ada peraturan yang menyatakan bahwa jika penerima kartu prakerja tidak membeli pelatihan sejak 30 hari sejak ditetapkan, maka kepesertaannya akan cabut. Oh, begitu. Jadi kepesertaan seseorang dari kartu prakerja dicabut kalau dia tidak memanfaatkan itu sama sekali, gitu ya, betul, dengan waktu yang sudah ditentukan. Betul, betul Mbak Popi. Jadi setidaknya harus membeli 1 pelatihan sebelum sejak 30 hari ditetapkan gitu. Jadi kalau misalnya belinya di hari ke-31 nih, sejak ditetapkan, nah itu kemungkinan besar dia tidak akan bisa karena di hari ke-30 itu pas 2359 itu maka akunnya akan dinonaktifkan sehingga di saat penerima kartu prakerja mencoba membeli di hari ke-31 itu tidak akan berhasil. Karena akunnya sudah dicabut kepesertaannya atau dinonaktifkan. Pak Hengki, sejauh ini tapi sudah banyak ya yang kepesertaannya dicabut gitu? Banyaknya tergantung, kita bandingkan banyaknya dari mana dulu gitu. Kalau sekarang sih memang sudah ada 9 nih. Ya, kalau sekarang ada sekitar 189.000 yang pesertanya sudah dicabut kepesertaannya. Tapi kan angkanya ini mungkin besar, tapi kalau dilihat dari total penerima kartu prakerja, ada sekarang itu penerima kartu prakerja yang sudah ditetapkan itu 5,5
5.480.000 sekian gitu. Nah, angka 189.000 kan sebenarnya itu cukup kecil dibandingkan angka 5,4 juta. Ya, oke. Lalu untuk misalnya ada yang dicabut nih, ya kan? Apakah ada kuota lagi untuk pendaftar yang terbaru, Pak Hengki? Sekarang kita berarti ada di batch 9 ya, nanti berarti ada batch 10. Nah, untuk kuota yang dicabut tadi dari berarti ada sekitar berapa tuh tadi? 189.000. Apakah kuota ini akan ditambahkan ke batch 10? Itu saya belum tahu. Saya belum mendapatkan, kami belum mendapatkan arahan dari komite, jadi kita menunggu saja arahan dari Komite Kartu Prakerja. Jika memang dana ini, yang peserta yang dicabut tadi memang ingin ditambahkan atau tidak, itu ada keputusannya di Komite Kartu Prakerja. Oke, jadi masih menunggu juga nanti informasi terbaru dari Komite Kartu Prakerja. Nah, untuk misalnya ingin mendapatkan informasi, biasanya kan suka call ke call center gitu, terus call centernya sibuk, terus ini mesti kemana hotline-nya? Iya, saat ini kita memang ada call center, memang selalu sibuk, mungkin seperti tadi, penerima kartu prakerja sendiri sudah sudah 5 juta lebih. Pastikan yang 5 juta ini juga pasti banyak yang menghubungi call center kita untuk mungkin minta cara untuk misalkan cara untuk membeli pelatihan, atau mungkin cara mentautkan nomor rekening, atau mungkin mau mengganti mau mengganti password atau mengganti nomor HP. Nah, ini kan pasti mereka bertelepon ke call center kita. Kebetulan memang call center kita kan jumlahnya saat ini masih sangat terbatas dengan jumlah penerima yang hampir juta, yang sudah lebih dari 5 juta. Call yang masuk pasti akan sangat tinggi. Mungkin itu kenapa call center kita banyak selalu sibuk. Tapi mungkin bisa juga mengirimkan ke email info@prakerja.go.id. Walaupun memang seperti lagi, ini memang selalu kita pantau, termasuk juga komen-komen teman-teman yang di Instagram kita itu memang kita selalu pantau dan kita lihat keluhan-keluhan dari peserta maupun penerima kartu prakerja. Nah, mungkin untuk saat ini memang layanan yang kita berikan memang masih hanya call center, terus IG di Instagram maupun email ke info@prakerja.go.id. Tapi memang melihat tingginya minat maupun atau email yang masuk maupun telepon yang masuk, kita juga dari manajemen pelaksana kartu prakerja sudah melihat isu ini, sehingga mungkin dari minggu kedua Oktober kita juga lagi menambahkan atau memperbaiki layanan untuk call center. Jadi nanti juga kita akan menambahkan jumlah call center kita. Kemudian kita juga akan lebih agresif untuk memantau email yang masuk ke info@prakerja.go.id maupun juga komen-komen yang masuk ke Instagram kita. Jadi istilahnya mungkin dari per minggu kedua Oktober kita akan memiliki tim call center yang lebih baik. Kita akan menambahkan jumlahnya, terus kita akan juga memantau email yang masuk ke info@prakerja.go.id. Kira-kira seperti itu, Bu Bobi. Pak Hengki, ini kan ada yang gelombang 9 itu kan di minggu kedua bulan September. Ini saya mengintip beberapa pertanyaan teman-teman nih. Oh, yang pertengahan September ini kapan masuknya Pak Hengki gitu? Titipan ini Pak Hengki. Kenapa? Mohon maaf, gimana? Yang per minggu kedua September, ini status insentifnya masih proses. Kapan kira-kira akan cair? Oke. Nah, seperti dibilang tadi, Pak Hengki? Ya. Ya. Halo, kedengeran? Oke. Kedengeran, Pak? Kan? Kalau misalkan dibilang kapan belum cair, ini berarti kita kembali lagi ke pertanyaan yang awal. Kenapa masih dalam proses atau gagal? Mungkin kita dari sisi kita seperti dibilang tadi, banyak data yang memang harus kita verifikasi maupun banyak yang kita proses gitu. Nah, tapi untuk mempermudah kita memproses, pastikan juga teman-teman atau sobat prakerja yang sudah mendapatkan jadwal insentif, pastikan nomor rekeningnya itu selalu aktif. Ini kita ngomong berarti rekening BNI. Kalau misalkan sobat prakerja itu yang ditautkan adalah rekening BNI sebagai rekening penerima insentif. Kalau misalkan yang ditautkan adalah e-wallet,
GoPay atau OVO atau link aja, pastikan lagi tadi rekeningnya itu aktif gitu. Nomor teleponnya jangan diganti gitu. Karena kita kan juga memantau nih, kalau misalkan di saat kita mencairkan dana, kira-kira gagalnya kenapa sih? Nah itu. Yang banyak kita temuin itu juga, walaupun angkanya sebenarnya relatif kecil dibanding berapa banyak yang berhasil kita transfer. Mungkin itu perharinya hanya 0,4% yang gagal kita transferkan. Itu sangat kecil. Jadi dari sobat prakerja juga pastikan rekeningnya itu selalu aktif, tidak diganti nomor teleponnya kalau itu rekening yang ditautkan adalah e-wallet. Kira-kira seperti itu yang bisa saya jawab sih Bu Popi. Oke, baik. Jadi ingat ya, kalau misalnya ngasih rekening, misalnya salah satu bank, kalau bisa ya jangan nggak ada duitnya di dalam. Nanti kalau duitnya nggak ada kan susah, nggak bisa ada mobilitas kartu prakerjanya jadi terhambat gitu ya. Oke, kalau dilihat secara teknis nih, atau misalnya pantauan dari gelombang 1 sampai 9, ini bidang-bidang apa aja sih Pak Hengki yang banyak sekali diminati oleh para pendaftar kartu prakerja biasanya? Ya, yang paling banyak diminati itu pasti saat ini adalah materinya adalah kewirausahaan, terus Entrepreneurship ya. Iya, terus bahasa, mungkin iya bahasa, kemudian itu banyak juga adalah IT, mungkin karena memang kondisi kita yang zaman pandemik ini, sehingga mereka mungkin mencari skill atau kompetensi itu yang bisa digunakan tanpa harus bertemu fisik ya Bu Popi ya. Jadi peserta kartu prakerja juga melihat kondisi itu sehingga mereka juga membeli pelatihan yang mereka bisa terapkan di kehidupan mereka sehari-hari dan mungkin bisa juga untuk membantu ekonomi mereka gitu. Misalkan makanya dari itu banyak pelatihan yang kewirausahaan juga diambil. Kira-kira seperti itu. Jadi entrepreneurship, virtual reality itu banyak sekali di ini ya, kayak digital platform. Terus tadi ya aku juga sempat ngintip, temenku juga menyukai pelatihan agribisnis ternyata. Dan ternyata agribisnis agak amazed juga ya ketika misalnya masih ada anak muda yang memang melihat ini adalah salah satu sektor yang mungkin tidak terdisrupsi di saat pandemi ini begitu. Nah ini mungkin juga bisa jadi catatan untuk sobat prakerja saat ini. Baik, lalu ini kan sudah pasti sudah dilakukan evaluasi lah begitu oleh timnya Pak Hengki dan teman-teman semua di kartu prakerja. Apa yang kedepannya akan dilakukan untuk terus mengupgrade kartu prakerja ini sehingga lebih mudah diakses, user friendly, dan juga masyarakat maksudnya literasi yang dilakukan kepada masyarakat juga lebih banyak begitu secara vokasi saat ini. Oke. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi evaluasi impact itu mungkin bukan ranah saya. Saya mungkin kapasitas saya untuk menjawab soal itu mungkin kurang cocok. Tapi mungkin saya akan mencoba tadi itu tentang masalah user experience atau pengembangan dari sistem kartu prakerja ke depannya gitu. Sebenarnya kalau dilihat memang yang perlu kita, dari sisi saya melihatnya memang sejak kartu prakerja dibuka sampai dengan sekarang, memang banyak yang perlu dikembangkan di sisi kartu prakerja, khususnya untuk mempercepat proses seperti tadi proses pencairan dananya. Itu salah satunya adalah menjadi PR besar kita gitu. Kita juga akan melakukan yang namanya lebih banyak integrasi ke sistemnya mitra pembayaran kita maupun bank partnernya kita yaitu BNI gitu. Yang kedua, kita juga nanti akan mencoba mengevaluasi kira-kira dari program kartu prakerja dijalankan sejak April sampai dengan saat ini. Kebanyakan itu blokernya di mana sih, khususnya dari user mendaftar sampai menjadi penerima kartu prakerja. Itu memang kita bisa lihat angkanya. Tapi yang sebenarnya yang perlu kita, yang kalau insight saya lihat banyak memang literasi rakyat Indonesia mungkin dari sisi untuk penggunaan digital, khususnya untuk pendaftaran digital itu memang kalau dilihat angkanya memang cukup bagus sih Bu Popi ya. Kenapa? Karena
sampai saat ini berdasarkan data saja itu ada sekitar peserta yang sudah kurang lebih 30 juta untuk mendaftar di website Kartu Prakerja gitu. Tapi seperti tadi yang dibilang, yang sudah lengkap untuk melakukan yang namanya verifikasi nomor KTP maupun nomor kartu keluarga, itu angkanya ada sekitar 20 juta. Mungkin ya ada banyak peserta-peserta yang mencoba mendaftar, tapi mungkin mereka gagal karena apa? Karena mungkin nomor kartu keluarganya tidak valid dan lain-lain. Tapi kita juga dari manajemen pelaksana, khususnya di operation, itu selalu memantau kira-kira problem user itu di mana sih gitu. Dari sisi user experience juga kita pengen perbaiki, khususnya soal komunikasi, penjadwalan insentif dan lain-lain gitu. Tapi mungkin aku mau bahas sedikit tentang yang ini, Bu Popi, boleh ya? Ya, silakan Pak Eki. Yang soal pelatihan gitu. Nah, mungkin kan ini banyak nih teman-teman pasti selalu bertanya nih, saya sudah menyelesaikan pelatihan, tapi kenapa sertifikat saya tidak muncul di dashboard saya? Nah, ini pertanyaan yang paling sering saya dengar, dan bahkan bukan cuma di sosial media, bahkan di internal juga. Selalu bertanya, Mas Hengki, kenapa sertifikat peserta belum nyampe ya di dashboardnya? Gitu. Oke, saya akan jelaskan dulu prosedur atau flow di mana sertifikat ini akan tampil di dashboard gitu. Yang pertama, kalau peserta prakerja ini sudah menyelesaikan pelatihan, nah yang pertama kan pasti lembaga pelatihan akan melaporkan peserta ini sudah menyelesaikan pelatihan. Kemana? Ke digital platform. Misalkan Mbak Popi beli pelatihan tadi, misalnya memasak atau make up. Ya. Misalnya pelatihan make up, belinya di Tokopedia. Pelatihannya adalah dandan.id, lembaga pelatihannya. Terus Mbak Popi mengikuti pelatihan dandan.id, kemudian sudah menyelesaikan pelatihan. Nah, ini dandan.id akan melaporkan bahwa Mbak Popi sudah menyelesaikan pelatihan ke Tokopedia. Tokopedia akan mengumpulkan semua laporan itu. Pasti dia melaporkannya bukan dari satu lembaga, dia akan mengumpulkan dari banyak lembaga, karena Tokopedia pasti berpartner dengan banyak lembaga pelatihan. Di saat itu sudah terkumpulkan, setiap harinya digital platform akan mengirimkan laporan penyelesaian ini ke manajemen pelaksana, ke PMO. Di saat laporan ini sudah dilaporkan, baru laporan itu akan kita update atau kita upload ke sistemnya prakerja. Di saat itu berhasil diupload, disitulah akan tampil sertifikat pelatihan. Sertifikat pelatihan dari si penerima, peserta kartu prakerja. Nah, di saat sertifikat itu tampil, di saat yang bersamaan juga lah keluar jadwal insentif, jadwal dana insentif akan kita transfer. Jadi di sini kenapa saya mau bahas ini adalah jika misalkan teman-teman sudah menyelesaikan pelatihan, yang pasti pertama adalah jangan lupa memberikan rating dan ulasan ke digital platform di tempat teman-teman sobat prakerja membeli pelatihan. Misalkan beli pelatihannya di Tokopedia, berarti memberikan rating ulasannya di Tokopedia. Nanti jika sudah menyelesaikan pelatihan, mungkin 1 kali atau 2 kali 24 jam, bisa bertanya ke lembaga pelatihannya, apakah laporan penyelesaian pelatihan saya sudah dilaporkan ke Tokopedia. Jika memang sudah, mungkin teman-teman selain bersabar, mungkin bersabar dulu, Tokopedia pasti, digital platform pasti akan mengirimkan ke kartu prakerja, ke PMO. Di saat PMO sudah mendapatkan, itu akan kita upload dan secara otomatis sertifikat itu akan tampil di sana gitu. Oke, jadi sertifikatnya juga bukan dalam bentuk fisik ya Pak Hengki, tapi melainkan pasti secara digital. Sertifikat ya, digital certificate ya, karena semuanya kan sudah digitalisasi saat ini. Betul sekali gitu. Oke, baik. Mungkin yang terakhir, apa yang bisa dibangun dari kartu prakerja sendiri? Semangat optimisme apa yang terus digalakan oleh tim kartu prakerja sehingga memang niat pemerintah saat ini untuk membantu masyarakat, terutama untuk reskilling dan juga upskilling sesuai dengan visi misinya Pak Jokowi saat ini, ya kan, di tengah kondisi pandemi dan juga turbulensi ekonomi yang kita tidak tahu sampai kapan volatilitasnya terjadi gitu.
apa yang bisa disampaikan untuk membangun optimisme ini pada sobat prakerja di Indonesia? Wah, pertanyaannya berat sekali Bu Mobil. Oke, saya akan coba jawab. Kalau dilihat memang sebenarnya kartu prakerja ini kan sudah sesuai banget dengan visi misinya Pak Jokowi ya. Kenapa? Karena kartu prakerja mungkin satu-satunya yaitu adalah program pemerintah yang fully digital melayani gitu. Dari sisi pendaftaran sampai proses penentuan siapa yang menjadi penerima maupun sampai pelatihan dan dana itu ditransfer ke rekening langsung ke rekening peserta tanpa ada potong-potongan. 600.000 beneran 600.000 ditransfer secara transparan dan semuanya dilakukan secara digital. Dan saya juga merasa mungkin kartu prakerja yang cukup transparan dari sisi pelaksanaannya gitu. Dari sisi dana yang berapa yang disalurkan, terus berapa dana insentif, dana pelatihan, dan berapa yang didapat peserta kartu prakerja, kan ini merupakan itu adalah bukti bahwa kartu prakerja adalah bukti di mana bahwa pemerintah Indonesia sanggup memberikan layanan yang baik, layanan yang secara digital. Seperti yang saya lihat juga, kartu prakerja mungkin juga yang memberikan kesamarataan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena pelatihan yang didapat, ini sekali lagi saya bilang, pelatihan yang didapat oleh peserta yang ada di Irian, di Sulawesi, itu bisa sama dengan pelatihan apa yang didapat oleh peserta kartu prakerja yang ada di kota-kota besar, khususnya di Jawa. Kira-kira seperti itu, Bu Popi. Jadi mungkin kartu prakerja ini adalah terobosan yang menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya sanggup untuk melayani rakyat Indonesia secara digital. Kira-kira seperti itu. Oke, nah soal survei Pak, ini kan biasanya kan ada 3 kali tuh survei, sekali lagi nih, ya kan, ini pertanyaan penting nih ya kan, biasanya cuma 1 kali, sementara itu 3 kali, ini gimana nih Pak? Oke, survei sebenarnya tim kita sudah mempersiapkan untuk survei kepekerjaan yang kedua. Memang saat ini baru yang kita berikan itu baru survei yang pertama, dan kalau saya tidak salah itu angkanya sudah sekitar 1 juta peserta yang sudah menjawab survei evaluasi yang pertama. Nah, untuk survei evaluasi yang kedua sebentar lagi kita akan keluarkan sehingga teman-teman di sana bisa untuk menjawab survei evaluasi yang kedua. Setelah dijawab, nanti juga akan kita proses lagi insentif untuk surveinya, Bu. Gitu. Oke, jadi ini gelombang ke-9 kan sudah tutup, tinggal terima insentif aja ya Pak ya? Belum, tinggal mereka harus beli pelatihan dulu. Oke, beli pelatihan dulu baru dapat insentifnya gitu ya? Ya, beli pelatihan, menyelesaikan pelatihan, baru dapat insentif. Oke, beli pelatihan, menyelesaikan pelatihan, dapat insentif, dapat e-certificate, terus skillingnya juga jadi nambah begitu, knowledge-nya juga jadi nambah, itu jadinya reskilling dan juga upskilling. Benar. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini nggak beres-beres nih kalau udah ngomongin kartu prakerja nih. Satu lagi deh, ya, gelombang 10, bukanya kapan nih? Aduh, ditunggu saja di Instagram kita ya, teman-teman sobat-sobat prakerja, ditunggu saja di Instagram kita. Saya belum dapat update batch 10 kapan dibuka, tapi begitu dapat pasti nanti akan kita informasikan di sosial media kita. Batch 10 akan segera dibuka. Kira-kira seperti itu. Aku belum ada clue, Bu. Belum ada clue ya, jadi kita akan menunggu setelah kuartal 3 ini berakhir ya kan. Ya berharapnya bahwa kita tetap bisa bertahan di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi kita yang walaupun... Iya, aku boleh titip pesan nggak buat sobat-sobat prakerja? Silakan. Oke, buat teman-teman sobat prakerja, ini kan batch 10 sebentar lagi, informasinya kan memang batch 10 adalah batch terakhir. Tapi buat teman-teman yang sudah lolos dari batch 1 sampai mungkin sampai batch 9, jika memang masih ada kendala, teman-teman tetap akan bisa diproses itu sampai akhir tahun. Jadi satu lagi pesan juga buat teman-teman yang sudah mendapatkan insentif, khususnya juga peserta yang sudah mendapatkan insentif survei kepekerjaan, bahkan sudah dapat sampai 4 kali 600.000-nya, berarti insentif keempat sudah dapat.
Itu kalau masih ada saldo pelatihannya, ada baiknya dipergunakan, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kompetensi dari Sobat Kartu Prakerja. Kenapa? Karena itu dana 1 juta sebaiknya dipergunakan dengan baik, dipergunakan untuk membeli pelatihan, karena sayang gitu kalau misalkan ada dana 1 juta tapi hanya dipergunakan hanya 300.000 untuk membeli pelatihan. Kalau masih ada sisanya, silakan teman-teman atau sobat prakerja yang sudah menjadi penerima kartu prakerja, dananya digunakan untuk membeli pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi jangan khawatir karena itu pasti akan terus berproses hingga akhir tahun 2020 ya Pak Hengki ya. Betul. Oke. Nah, teman-teman ini dia mungkin akhir dari diskusi kita. Semoga apa yang teman-teman pertanyakan soal insentif, kenapa gagal terus, kenapa kakak dan KTP-nya tidak bisa terbaca, tidak ditemukan. Nah, itu mungkin tadi jawabannya Pak Hengki secara teknis sudah bisa menjawab rasa ingin tahu teman-teman sekalian. Begitupun soal arus alur dari bagaimana kartu prakerja ini akhirnya sampai ke tangan teman-teman. Tujuannya tetap walaupun ini memang inklusif sekali ya, seinklusif ini begitu tidak pernah terbayangkan karena ternyata kartu prakerja dari gelombang 1 sampai 9 luar biasa gitu teman-teman yang akhirnya mendaftar, dan memang ada problem di sana sini dari sisi teknis dicoba untuk diatasi juga oleh teman-teman tim dari kartu prakerja saat ini. Dan selalu tadi Pak Hengki juga bilang yang bisa saya summary adalah apa yang tim kartu prakerja lakukan adalah sesuatu yang terus melakukan pembenahan ya Pak secara teknis, terus untuk meningkatkan secara teknis meningkatkan sistem, kemudian juga supaya tidak ada kendala di sana sini terkait insentif dan juga teman-teman yang ingin mendaftar dari pelatihan. Itu ya Pak ya? Ya, betul Mbak Pupi. Oke, baik. Kita akan tutup diskusi kita sore ini. Semoga ini menjawab. Semoga teman-teman semua dapat insight. Saya juga mendapat insight baru lagi dari obrolan kita sore ini. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk Pak Hengki untuk waktunya bersama kami, ngobrol-ngobrol di sini, ngobrol santai seputar kartu prakerja, dan juga tetap semangat ya teman-teman, sobat prakerja, jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan selalu, dan have a good day. Sampai jumpa. Assalamualaikum Pak Hengki, terima kasih. Terima kasih.